apa aturan-aturan stakeholder dalam etika bisnis. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan apa itu social responsibility. Kemudian yang ketiga tentang examine the relationship between stakeholder orientation and social responsibility. Kemudian delineate stakeholder orientation in creating corporate social responsibility. Kemudian explore the role of corporate governance in structure, ethics, and social responsibility in business. Kemudian yang terakhir adalah list the steps involved in the implementing a stakeholder perspective corporate in social responsibility and business ethics. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan para pemangku kebijakan yang terkait dengan isu-isu dalam bisnis. Kemudian mengidentifikasikan stakeholder, kemudian social responsibility and business ethics. Baik, apa sih sebetulnya stakeholder itu atau pemangku kebijakan adalah lebih kepada inner circle di dalam bisnis, termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian perusahaan, ya, termasuk juga di sini adalah kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan itu juga termasuk bagian dari stakeholder. Contohnya misalkan kemarin Pak Jokowi sebelumnya membuat kebijakan tentang program Citarum Harum. Kenapa program Citarum Harum menjadi isu nasional? Jadi ternyata Sungai Citarum itu mulai dari hulunya, dari situ Cisanti, kemudian juga masuk ke aliran Sungai Citarum, kemudian juga di sana ada Saguling, ada Cirata, Jatiluhur, itu menjadi air baku dari Jakarta. Jakarta itu sangat tergantung sekali dengan Citarum. Tapi yang luar biasanya, lebih dari 1.000 pabrik itu ada di bantaran Sungai Citarum. Jadi kebayang Citarum itu kalau misalkan zat-zat limbahnya itu dibuang ke Citarum, yang minum di Jakarta itu akan berbahaya sekali gitu. Nah, mengapa akhirnya setiap pabrik yang ada di Sungai Citarum itu kalau misalkan yang buang limbah dan sebagainya langsung ditutup karena di kita masih belum ada khusus misalkan sungai yang membuat semacam IPAL gitu ya untuk menyaring dari limbah-limbah berbahaya kemudian menjadi bisa diminum seperti di luar. Padahal itu sangat-sangat penting sekali. Makanya kebijakan-kebijakan itu akan berdampak bukan hanya kepada masyarakat sekitar, juga kepada perusahaan-perusahaan. Nah, setelah kita tahu apa saja yang stakeholder yang bisa didefinisikan atau pemangku jabatan yang berkaitan dengan bisnis, kita bisa mengidentifikasikan stakeholdernya itu siapa aja. Kemudian, apa saja sih yang bisa dilakukan? Contoh, misalkan ketika kita membutuhkan air, maka yang harus kita jaga itu adalah di hulunya. Makanya kalau misalkan di hulunya itu lebih banyak kepada contohnya pupuk kandang atau misalkan kotoran-kotoran sapi yang gitu. Jadi kita harus membuat semacam pelatihan-pelatihan, kemudian juga membuat IPAL-IPAL khusus di hulu agar mereka tidak membuang sampahnya ke sungai. Ya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan. Jadi stakeholder relationship itu bisa lebih kepada memapping
pemangku-pemangku kebijakan yang ada dalam rantai pasok bisnis. Kemudian yang kedua, apa itu social responsibility dan apa hubungannya social responsibility dengan etika bisnis? Social responsibility sebetulnya bisa menunjang suatu bisnis suatu perusahaan menjadi lebih besar. Karena sebetulnya kalau misalkan ada yang beda antara social responsibility dengan charity. Kalau misalkan social responsibility adalah tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Itu adalah social responsibility, bukan kepada charity. Kalau charity itu lebih kepada memberikan uang, ya memberikan dana, misalkan kepada masyarakat untuk membantu di daerah wilayahnya, tapi lebih tidak kepada social responsibility. Kemudian apa yang menjadi isu social responsibility? Nah, isu-isu social responsibility ini tadi ada yang berkaitan dengan charity, ada yang bicara soal masalah social responsibility. Kalau charity itu lebih kepada yang sifatnya kayak filantropi tadi yang disebutkan, kayak Bill Gates, dia melakukan pembangunan, misalkan membuat saluran air bersih di Afrika, itu tidak ada hubungannya dengan Microsoft. Tapi kalau misalkan social responsibility itu sangat erat hubungannya dengan part of the business gitu. Nah, kemudian social responsibility dan kepentingannya dalam orientasi pemangku jabatan. Jadi memang social responsibility ini harus dipikirkan oleh para pengusaha dan para pebisnis sebagai bagian dari tugas mereka sebagai anggota masyarakat, sebagai stakeholder dari masyarakat. Karena mereka bisa besar, bisa mereka usaha itu adalah salah satunya karena ada keberadaan masyarakat dan keberadaan lingkungan. Nah, yang ketiga adalah corporate governance. Ini lebih kepada provide formalized responsibility to stakeholder. Nah, yang pertama, corporate governance itu kita harus bisa memotret apa saja yang disebut sebagai tata kelola perusahaan. Kemudian, the role of board of director, aturan-aturan dan lebih kepada kepemimpinan dari CEO dari perusahaan, kemudian greater demand for accountability dan transparansi. Ini adalah bagian transparansi, kemudian akuntabilitas, ini adalah bagian dari corporate governance. Jadi memang karena kalau misalkan contoh di BUMN dengan undang-undang penanaman modal itu setiap perusahaan dia harus menyisihkan dari 1% dari keuntungan bersihnya untuk melakukan social responsibility. Nah, perusahaan apa saja yang diwajibkan? Menurut undang-undang, perusahaan yang diwajibkan adalah perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ya, itu yang baru secara letter law itu ada di undang-undang. Lalu Pak, kalau misalkan perusahaan jasa bagaimana? Memang belum ada untuk perusahaan jasa. Secara letter law diatur dalam undang-undang. Hanya saja kebijakan Menteri BUMN bahwa semua BUMN yang ada di Indonesia wajib menyisihkan dana perusahaannya atau misalkan keuntungan perusahaannya 1% itu untuk mengembangkan UMKM. Ya. Nah, ini besar sekali sebetulnya 1% itu. Ya, apalagi untuk Pertamina, Telkom, dan lainnya. Nah, kemudian bagian yang keempat, bagaimana mengimplementasikan social responsibility dari perspektif pemangku kebijakan. Nah, pertama adalah assessing the corporate culture, lebih kepada menegaskan kembali budaya perusahaan, kemudian mengidentifikasikan community, ya, atau misalkan stakeholder group, itu community development-nya yang akan dibantu kira-kira apa, kemudian mengidentifikasi isu-isu mengenai
community development atau stakeholder, kemudian assessing organizational commitment to stakeholder and social responsibility, lebih kepada menegaskan kembali komitmen organisasi para pemangku kebijakan berkaitan dengan social responsibility, kemudian mengidentifikasikan sumber-sumber yang memang harus sangat penting harus dibantu melalui CSR. Kemudian gaining stakeholder feedback, tetap meminta feedback dari para pemangku kebijakan berkaitan dengan sosial CSR yang sudah mereka lakukan. Nah, itu adalah berkaitan dengan stakeholder relationship, social responsibility, and corporate governance. Jadi ketiga hal ini memang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan nanti Anda yang bikin contoh yang sumber daya alam itu kan lebih kepada bumi, tanah, air, dan segala isinya itu dikuasai negara. Jadi tiga hal ini yang sebetulnya perusahaan-perusahaan itu harus melakukan CSR. Pak, kalau misalkan perusahaan saya ini adalah perusahaan air gunung, misalkan untuk ini, apakah harus ada CSR? Ya, itu harus ada CSR. Pak, perusahaan saya adalah yang berkaitan dengan pengerukan atau misalkan bikin batu split dan sebagainya. Apakah itu harus melakukan CSR? Ya, itu harus CSR. Nah, di daerah Pangandaran itu kemarin banyak, sebelum ini, kalau di antara jalan Batu Karas sampai ke Pangandaran, dulu itu jalannya jelek sekali. Karena kebetulan pasir besi yang dari Tasik itu lewatnya ketika mau ke Cilacap, itu lewat Pangandaran. Akhirnya jalannya rusak parah dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya mereka harus melakukan CSR gitu ya. Walaupun misalkan bisnisnya di bidang pasir besi, tapi dia tidak boleh misalkan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat sehingga terjadi apatisme kepada masyarakat kepada pemerintah. Dan akhirnya sekarang tambang pasir besi itu ditutup di Tasikmalaya. Nah, karena mungkin terlalu jauh, akhirnya mau tidak mau mereka membuat pelabuhan-pelabuhan seperti di daerah Tasik dan mungkin kalau nggak salah di Bojong Salawe juga dibangun untuk mengangkut pasir besi. Itu mungkin berkaitan dengan stakeholder relationship, social responsibility, dan corporate governance. Mangga kalau misalkan ada yang diskusikan untuk hal-hal ini, saya dengan senang hati sekali untuk berdiskusi dengan kalian. Oke, mungkin itu Bu untuk yang berkaitan dengan social responsibility. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang dirasa masih sedikit kurang puas, ada yang bisa diajukan kembali? Silakan. Tadi sepertinya pertanyaan dari Hendra belum cukup terjawab ya, Hen ya? Oh iya Bu, yang pertanyaan yang keduanya tadi. Jadi seperti ini Pak, waktu itu kan saya pernah melihat sebuah film dokumenter yaitu Sexy Killers. Nah di sana kan ada yang menyoroti tentang bagaimana social responsibility dari perusahaan, terutama pada perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara. Nah dan waktu itu saya pernah melihat profil dari perusahaan di mana perusahaan tersebut juga ternyata mendapatkan penghargaan bahwa dia menjadi perusahaan yang memang mendapatkan penghargaan social responsibility-nya baik gitu. Nah, kan tetapi ternyata ketika saya melihat film dokumenter itu banyak sekali limbah-limbah yang dihasilkan setelah operasi untuk
menggali batu baranya itu malah ditinggalkan begitu saja. Nah, saya pengen tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal penilaian ini gitu kan. Karena yang saya lihat ternyata banyak sekali dampak negatif yang malah mereka tidak perbaiki kayak gitu untuk di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu sih Pak. Oke, baik. Saya kasih clue ke Anda gitu ya. Salah satu kelemahan di Indonesia itu adalah soal masalah penegakan hukum. Ya. Walaupun tadi berkaitan soal masalah CSR, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan alam itu ada pengaturan hukumnya gitu ya. Tapi di satu sisi karena kita ini alamnya diajarnya secara sporadis gitu ya, ada kong kali kong antara oknum pejabat dengan pengusaha, itu yang menyebabkan aturan-aturan itu dikangkangi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini banyak sekali, bukan hanya yang tadi entah di Sumatera, entah kemudian juga di Kalimantan. Itu nanti hal yang berkaitan izin biasanya, ya izin eksploitasi itu yang karena yang mengeluarkan izin itu adalah pemerintah sebetulnya. Ya, jadi pemerintah daerah itu memberikan izin. Kalau misalkan untuk batu bara dan sebagainya itu yang izin itu adalah pemerintah yang mengeluarkan. Nah, satu hal yang besar itu sebetulnya adalah berkaitan dengan sawit gitu ya. Sawit itu kalau misalkan kalau di Sumatera itu banyak sekali ya, Bu Nurul ya, di Medan itu banyak sekali sawit. Juga di Kalimantan. Nah, sawit itu adalah salah satu ekspor yang besar untuk Indonesia gitu ya. Dia memberikan devisa yang besar dengan CPO-nya. Tapi di sisi lain sawit itu menyebabkan juga pemanasan global gitu ya, karena hutan-hutan itu ditambah, kemudian digantikan sawit. Nah, sawit ini itu menyerap air yang sangat besar sekali. Ya. Kebutuhan dari sawit itu besar sekali, makanya CSR-nya itu harus benar-benar oleh pemerintah. Contoh saja sekarang, karena lahan-lahan yang besar itu dikuasai oleh negara, maka perusahaan-perusahaan sawit ini mendapatkan hak guna usaha di sana. Ya. Saya pernah melakukan semacam kajian bahwa sebetulnya dengan misalkan satu perusahaan memiliki 150.000 hektar aja, mereka udah cukup kaya raya gitu ya, kalau menurut pandangan saya gitu ya dari kajiannya. Karena dengan 150.000 hektar itu membutuhkan dana kurang lebih 7 triliun gitu ya. 7 triliun, tapi bayangkan mereka puasa itu sekitar 6-7 tahun. Jadi ketika dapat HGU, kemudian menginikan hutan, kemudian menanam sawit, kemudian juga sampai ke untung gitu, mereka baru tahun ke-7 mereka baru bisa mendapatkan untung. Tapi yang gilanya lagi, karena HGU itu bisa berlaku 30 tahun, kemudian diperpanjang lagi 30 tahun dan 25 tahun lagi, gitu ya. Jadi kurang lebih hampir 85 tahun, gitu ya. Perusahaan itu mendapatkan hak guna usaha. Nah, tahun ke-7 mereka dapatkan 7 triliun. Tahun 8 7 triliun, bayangkan selama 90 tahun, ya anggap aja 80 tahun itu mereka setiap tahunnya dapat 7 triliun. Itu padahal modalnya hanya 7 triliun. Itu besar sekali gitu ya. Nah, disinilah yang sebetulnya banyak sekali tadi semacam kolusi, nepotisme gitu ya di antara pejabat. Nah, karena kalau misalkan lihat di pejabat terutama yang daerahnya ini sawit atau tambang, itu hampir sebagian besar pejabatnya itu kena korupsi gitu. Ya, karena berkaitan soal masalah izin. Itu yang stakeholder yang harus kita pahami. Nah, jadi memang betul
kita juga kalau misalkan Hendra sebagai mahasiswa bisnis harus mulai berpikir bagaimana mengolah limbah gitu ya. Saya sampaikan seperti ini. Dulu saya ketika pertama kali awal-awal juga saya kerja di bisnis, itu saya mengolah limbah gitu ya. Jadi waktu itu saya suka sekali baca semacam kajian atau jurnal dan sebagainya. Nah, waktu itu saya lupa baca jurnal apa, tapi berkaitan soal masalah apa namanya itu pasir kuarsa gitu ya. Kuarsa itu bahan baku untuk bikin kaca ya. Jadi perusahaan-perusahaan luar ya, terutama investor-investor penanaman modal asing banyak misalkan di Indonesia, Kenapa gitu? Karena di Indonesia itu tenaga kerja itu murah. Kemudian selain tenaga kerja murah, juga buang limbah itu bisa dibilang gratis lah. Kurang ajar kan. Jadi di satu sisi mereka dapatkan keuntungan. Nah, kebetulan waktu saya masih di konsultan, waktu itu ada klien saya perusahaan Amerika. Perusahaan Amerika itu dia perusahaan kacamata yang seperti yang dipakai Hendra gitu ya, Bu Nurul gitu. Ini perusahaannya di Cikarang. Nah, perusahaan ini dia produksi di situ. Kemudian setelah jadi, dia kirim lagi ke Amerika dan dijual ke Indonesia tuh. Jadi kayak misalkan Oakley, jadi Nike, jadi pokoknya kacamata yang mahal. Nah, untuk bisa jadi kacamata itu, mereka tuh kan di kaca itu kan dibubut akhirnya menjadi kaca yang seperti ini, gitu ya. Saya waktu itu melakukan penelitian juga kecil-kecilan. Nah, ternyata limbah kacanya itu bisa dipergunakan, gitu. Jadi ketika itu saya bisa menangkap peluang perusahaan itu bikin produksi kacanya di sini, kemudian diekspor ke Amerika dan oleh Amerika ke mana-mana ke seluruh dunia itu menjadi barang jadi, gitu. Jadi dia dapat keuntungannya besar sekali. Nah, limbahnya itu mereka buang. Dulu mereka asalnya buang ya karena murah, jadi macam limbah kaca gitu. Sama saya bisa dibeli waktu itu. Jadi limbah kacanya kurang lebih 30 ton satu bulan. Gitu. Saya beli Rp75 per kilo, gitu ya. Dulunya asalnya mereka gratis, sekarang saya beli 75 kilo. Jadi kebayang. Nah, ternyata dari penelitian yang saya baca dari jurnal, limbah kaca itu kalau misalkan diolah dengan baik, itu bisa untuk bahan baku pabrik genting dan untuk tile, untuk keramik lantai. Ya. Nah, harga glasir gitu ya, glasir untuk di pasaran itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Itu yang kualitas yang paling jelek gitu ya. Kalau misalkan yang paling bagus itu sekitar 8.000 per kilonya. Nah, coba bayangkan, saya punya bahan glasir itu 75 rupiah 1 kilo. Jadi saya olah ya, dengan akhirnya dibawa ke Bandung waktu itu, diolah, jadi kurang lebih saya produksi itu sekitar 150 rupiah lah per kilonya. Saya jual 1.500 per kilo. Jadi saya dapat untung tuh sekitar ya 1.300 rupiah per kilo dari 30 ton. Ya, jadi lumayan. Ini adalah bagaimana kalau misalkan kita ingin bisa melihat peluang-peluang itu menjadi bisnis. Yang mereka lakukan, gimana caranya? Akhirnya dia bikin Telkom University sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan.
Kalau dulu misalkan mahasiswanya bayarnya ke orang lain, nah sekarang mahasiswanya atau misalkan stakeholder-nya itu bayar ke mereka sendiri, gitu, bayar ke Telkom, kemudian nanti diambil sama Telkom. Jadi kan sebetulnya lebih murah, gitu. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya kalau misalkan Telkom University itu bagian social responsibility dari Telkom. Kalau dulu mereka ngasih uangnya mungkin ke universitas-universitas yang lain yang ada di Indonesia, nah sekarang tinggal saya kan punya Telkom University, ya ke Telkom University aja. Ya. Pertamina bikin Universitas Pertamina sekarang. Kayak Sampurna bikin Sampurna University. Kemudian kalau Bakri bikin Universitas Bakri, ya sama seperti itu. Itu ya, Indah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, untuk teman-teman ini kan yang terutama yang ada di Pangandaran, mulailah berpikir dengan memanfaatkan limbah-limbah yang apakah limbah-limbah alam yang ada di sana. Apa contohnya? Contohnya limbah serabut kelapa. Jadi limbah serabut kelapa itu bisa dipergunakan untuk bahan baku salah satu bahan baku untuk pesawat ulang-alik gitu ya. Kemudian juga Mercy itunya pakai sabut kelapa juga. Kemudian bisa juga pakai kokodas. Kemudian juga limbah-limbah ikan gitu ya. Limbah-limbah itu bisa digunakan gitu. Nah, coba dipikirkan gimana caranya dengan harga yang lebih murah tapi bisa mendapatkan manfaat yang lebih tinggi untuk itu. Ya. Contoh misalkan limbah-limbah ikan mau diapakan, diolah lagi itu menjadi pakan ikan nantinya, atau misalkan pakan ternak untuk kucing mungkin, untuk apa bisa dikombinasikan, ya, gitu. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Enggak? Enggak, silakan. Pak, mau tanya, tapi agak keluar dari materi ini nggak apa, Pak? Ya, mangga. Ini sebenarnya lebih ke materi yang kemarin sih, Pak. Kemarin kan sempat ada quotes tentang it's about culture. I could live in our strategy on an aeroplane seat, and I have competitors read it, and it would not make any difference. Nah, itu tuh sama kayak gini sih, Pak. Misalnya kita punya perusahaan, terus ada strategi atau enggak resep rahasia khusus gitu, Pak. Tapi orang lain kita ngasih ke orang lain gitu, sama nggak sih Pak gitu? Tapi tetap kita bakal berhasil kalau kita punya culture. Iya. Jadi gini, Rif, kalau itu lebih kepada karakter, ya. Karakter atau budaya perusahaan yang sudah dididik dari bertahun-tahun gitu ya. Karena kalau perusahaan yang kuat itu mereka memiliki karakter yang kuat. Ya. Nah, bicara kayak misalkan untuk kompetitor, mereka pada dasarnya ya ilmunya sih sebenarnya sama-sama aja. Gitu. Dalam bisnis, apapun bisnisnya, ilmunya hampir sama sebetulnya secara teori. Ya. Apa yang membedakannya? Budaya perusahaannya, karakter perusahaannya. Itu yang membedakan perusahaan itu bisa besar atau tidak. Gitu. Karena budaya perusahaan itu bukan hanya slogan, tapi budaya perusahaan itu benar-benar diterapkan dalam perusahaan-perusahaan agar mereka bisa leading competition gitu, bisa memenangi persaingan itu yang membedakannya adalah itu. Gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas teori saja, strateginya seperti apa, ya mungkin dia tahu, oh strateginya seperti ini. Tapi kalau misalkan yang membedakannya adalah karakter. Gitu. Ya, karakter bagaimana untuk berjuang, bagaimana mereka untuk pantang menyerah, itu adalah karakter dari budaya perusahaan. Ya. Bagaimana mengayomi, bagaimana si CEO-nya itu mendengarkan karyawannya, itu kan ilmu-ilmu yang lebih kepada ilmu hubungan manusia gitu ya.
Jadi makanya betul, hablum minallah hablum minanas itu adalah hal yang kalau misalkan mungkin simpel. Jadi kalau misalkan Arif ingin sukses, ya perbaikilah hubungan Anda dengan Tuhan. Gitu. Nanti ya Tuhan sendiri akan memperbaiki kehidupan Arif. Nah, salah satunya bagaimana? Yaitu hablum minallah hablum minanas. Hablum minanasnya itu adalah memperbaiki hubungan antar manusia, lebih kepada silaturahmi. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau misalkan kita ingin kaya raya, ya banyaklah silaturahmi. Gitu. Nah ini kayak misalkan sekarang saya kemarin dapat ini lucu juga gitu ya, ada mahasiswa gitu bilang ke saya, Pak, ini saya nggak mau juga nih katanya kalau misalkan umur kuliahnya pakai Zoom terus, nanti saya jomblo akut nih Pak, susah sekali misalkan nggak dapat calon gitu ya, karena ketemunya cuma di ini saja, tidak bisa tahu ininya. Nah memang salah satunya komunikasi gitu ya, komunikasi kan kita harus lebih lebih baik gitu ya. Makanya kalau saya bilang ke mahasiswa, kalau misalkan kalian belum punya pacar, jangan lulus dulu gitu ya. Jadi harus punya pacar, ya minimal calon gitu ya. Nanti agar foto-foto lagi pas wisudanya, Anda yang menemani gitu ya. Bukan cuma ibu sama bapak aja atau nenek gitu ya, tapi juga ada calon yang nantinya akan dihalalkan, kurang lebih seperti itu. Itu ya, Rif ya. Jadi karakter. Oke, masih ada waktu, Bu? 10 menit lagi, Bapak. Oke. Saya coba share aja ya. Mudah-mudahan ini masih mudah-mudahan bisa. Ini saya coba. Ini masih ada. Ini kemarin sebelumnya mau saya tayangkan. Nah, ini berkaitan dengan kalau misalkan yang karakter yang kuat itu bisa perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, perusahaan Jepang itu punya prinsip yang namanya the secret of Bushido, prinsip Bushido. Jadi ada hal yang menarik jika kita belajar dari orang Jepang. Jadi orang Jepang itu ketika Perang Dunia hancur di bom atom, kemudian mereka bangkit kembali menjadi raksasa ekonomi dunia. Artinya, mengenal Jepang ini sama dengan memahami karakter orang Jepang. Itu karakter tadi. Ya. Karakter luar biasa tersebut diwariskan oleh para samurai ya, secara turun-temurun. Nah, itulah yang dikenal sebagai karakter Bushido. Ada 7 prinsip Bushido sebetulnya. Ya. Kalau misalnya kita pelajari, yang pertama itu adalah Gi. Ya, apa artinya Gi? Gi itu adalah integritas. Jadi integritas mereka itu adalah kepada bosnya. Ya, bosnya itu kepada shogun. Ya, integritas mereka kepada dewa matahari. Ya, integritas kita itu kepada siapa gitu ya, harus kita tahu dulu. Jadi kalau misalkan mereka tuh makanya kayak samurai itu ininya adalah ke pimpinannya. Kemudian ini maksudnya adalah sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua, prinsip yang kedua ini adalah Yu. Yu itu adalah berani dan setia. Berani karena apa yang diperjuangkan semata-mata hanya untuk kebenaran. Setia berarti berpegang teguh pada janji. Ya. Jadi seberat apapun tugas yang harus dijalankan, mereka akan tetap melakukan. Ya. Prinsip yang ketiga adalah Jin. Jin adalah murah hati dan cinta kepada sesama. Murah hati berarti memiliki kekayaan sejati, bukan hanya sekedar harta. Ya. Sedangkan cinta sesama berarti memiliki kepedulian sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Prinsip yang keempat itu Re. Re itu adalah santun. Santun berarti halus, baik budi, bahasa, dan tingkah lakunya. Nah, prinsip yang kelima ini adalah Makoto. Tulus, artinya benar-benar keluar dari hati yang bersih. Prinsip yang keenam itu adalah Mayo. Mayo itu adalah kemuliaan dan kehormatan.
Kemuliaan berarti memiliki keluhuran budi, kehormatan berarti memiliki nilai, berarti suatu nilai yang lebih yang dimiliki oleh orang. Yang terakhir adalah cugo. Cugo ini adalah loyalitas. Loyalitas itu lebih kepada kepatuhan dan kesetiaan. Nah, mereka melakukan setiap hari itu melakukan taiso. Taiso itu semacam afirmasi. Jadi seperti Gi, Yu, Jin, Makoto, Chugo, dan sebagainya. Dia lakukan setiap hari. Nah, akhirnya masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar. Nah, sama seperti kita, kalau misalkan dulu waktu kecil, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah afirmasi. Yang mereka lakukan, mereka pagi-pagi jam 7 menghadap matahari, karena dewa matahari gitu ya. Nah, mereka melakukan taiso, pertama afirmasi seperti itu. Nah, bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam manajemen modern? Khusus Ann Posner dalam bukunya Leadership Challenge ini melakukan survei 10 kriteria CEO. Ya. Ada dalam bukunya The Leadership Challenge. Ada kriteria 10 CEO yang seorang bisa menjadi CEO yang besar. Nah, riset ini dilakukan kepada CEO-CEO yang pendapatannya $1 juta ke atas. Dari $1 juta ke atas itu kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Itu minimal. Ada 200 CEO yang dibuat risetnya ya, oleh Kedges and Posner. Nah, yang pertama ternyata keluar bahwa karakter yang pertama itu jujur. Gitu. Itu menurut ininya. Yang kedua adalah berpikiran maju, kemudian kompeten, kemudian dapat memberikan inspirasi, adil, berpandangan luas, cerdas, kooperatif, imajinatif, dan loyal. Jadi ini adalah 10 karakter CEO yang bisa membuat perusahaan-perusahaannya besar. Jadi yang pertama itu adalah jujur, berpikiran maju, kompeten, adil, berpandangan luas, kooperatif, imajinatif, dan loyal. Coba kita lihat, nah di orang Muslim itu punya juga prinsip Bismillah. Gitu ya. Prinsip Bismillah ini yang kadang-kadang kita lupa. Ini yang kita ucapkan lebih dari 17 kali dalam sehari. Bismillah, gitu ya. Coba kita renungi, apakah kita melakukan taiso atau tidak. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, memulai segala sesuatu dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Selalu memulai dengan nama Tuhan. Tadi kalau misalkan mereka pertama adalah integritas. Integritasnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya mereka tidak berani mati dan sebagainya. Gitu. Kalau misalkan kita menurutnya jihad, gitu ya. Memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Maksudnya memuji Allah, berpikir dan berjiwa besar. Ya, berpikir dan berjiwa besar. Kita bisa punya bisnis yang besar. Kita punya tidak punya, walaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya Allah. Gitu ya. Itu berpikir dan berjiwa besar. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bekal bahwa sikap mengasihi sesama, ya, thinking deep, gitu. Sedekah dan sebagainya. Perbanyak sedekah, boros dalam sedekah, gitu ya. Kalau misalkan kita boros sama sedekah, nanti bisnisnya akan semakin maju. Maliki Yaumiddin, pemilik raja hari pembalasan. Apa maksudnya tujuan kita, visioner? Bahwa tujuan kita adalah sebetulnya yang paling besar, yang paling akbar itu adalah mati masuk surga. Itu adalah tujuan kita. Nah, makanya apapun usaha kita, kemudian apapun yang akan kita lakukan, mulailah dengan Bismillah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Gitu. Ya. Ini lebih kepada memelihara prinsip integritas. Jadi apapun masalah kita punya Tuhan yang Maha Besar.
Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang luas atau yang lurus. Apa itu pedoman, action? Ya, pedomannya apa? Kita sudah tahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang memurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Lihat, kalau misalkan ingin punya bisnis yang besar, ya kita belajar dengan orang-orang yang punya bisnis yang besar. Ya, kalau misalkan panutannya Coki Pardede, ya nantinya akan jadi seperti mereka gitu. Jadi harus kita punya panutan itu orang-orang yang top gitu, Nabi Muhammad gitu ya. Itu salah satunya bagaimana kita punya bisnis yang besar. Kemudian, yang terakhir, penyempurnaan. Penyempurnaan itu evaluation and continuous improvement. Gitu ya. Makanya setelah kita berdoa, kita melakukan afirmasi, yang terakhir yang kita lakukan adalah amin. Kabulkanlah. Itu lebih kepada kepasrahan kita, ikhlas, gitu ya. Ikhlas dan seriti. Kalau misalkan yang penting kita sudah berusaha, kembalinya lagi diserahkan kepada Tuhan. Jadi itulah sebetulnya yang kita kadang-kadang lupa dan telah kami berikan kepadamu as-sab'an minal matani, 7 ayat Al-Fatihah dan Al-Quran yang mulia. Quran surat Al-Hijr, daerah berbatu-batu. Baik, itu mungkin teman-teman, mungkin waktunya juga udah mau habis ya Bu Nurul. Jadi jangan lupa, walaupun misalkan kita belajarnya kemana-mana, kita juga punya prinsip yang sudah ada. Tinggal kita lakukan tadi, hablum minallahnya diperkuat, juga hablum minannasnya. Itu yang lebih kepada etika sebetulnya. Ya. Etika itu sebetulnya berasalnya dari mana? Ya dari kitab suci, sebetulnya bicara soal masalah moral. Gitu. Kalau bahasa agamanya itu akhlak. Gitu. Ya. Bahasa pendidikannya etik. Gitu. Nah, kalau bahasa ininya adalah akhlak. Makanya Nabi Muhammad itu waktu 10 tahun menyebarkan agama Islam, yang beliau fokusnya itu adalah menginikan akhlak. Gitu. Ya, akhlak yang baik. Gitu. Itu mungkin Anda satu atau dua, ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Silakan teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua sepertinya Pak? Sudah Ya. clear? Oke. Untuk absensi, saya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk diisi absensi di siatnya. Dan untuk besok kebetulan ada studium general. Dan salah satu narasumbernya yaitu Pak Riza akan mengisi acara besok. Jadi teman-teman mungkin juga akan diwajibkan ya di mata kuliah lain. Saya mengingatkan kembali untuk hadir pada saat studium general. Selain tadi mendengarkan narasumber, salah satunya Pak Rizal, akan ada best achiever juga yang akan didapat oleh beberapa teman-teman dari PSTKU 2018. Jadi diharapkan untuk hadir. Baik, terima kasih Bu Nurul. Teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap semangat walaupun misalkan pandemi gitu ya. Semuanya sudah divaksin. Siapa yang belum divaksin? Apa belum vaksin Pak? Kenapa Leo? Masih penyintas Pak. Tanggal 29 nanti Pak. Baru selesai 3 bulan ya Pak. Oh ya, mudah-mudahan bisa segera ya. Iya Pak. Amin. Sama saya juga alumni. Saya alumninya 2 kali saya. Gitu. Bu Nurul juga alumni ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan tidak ngambil S3 atau apa, udahlah sudah selesai. Sudah cukup Pak, alumni cukup sekali saja kalau yang ini. Cukup sekali, ya betul. Ya kemudian untuk yang belum selain Leo ada lagi? Ada Nazma ya, Nazma belum vaksin? Nazma belum vaksin? Oh, nggak kedengar. Ya, mudah-mudahan
kalau misalkan di PSBKU ini udah 80% gitu ya, bisa herd immunity, insya Allah bisa tetap muka lagi, Bu Nurul. Iya, Pak. Ya. Rencana Itu yang bulan depan, diharapkan. ya bulan depan itu Oktober, Unpad rencananya ada tetap muka tapi terbatas, gitu ya. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ini kita bisa tetap muka lagi ke Pangandaran sambil ke Citumang, ya. Gitu. Baik, itu saja mungkin dari saya. Oh iya, Bu Nurul, saya lupa. Kan waktu itu suka ada tugas untuk bikin karusel ya? Untuk yang perorangan. Untuk yang tahun lalu, iya Pak. Apakah Ya, akan dibuat untuk boleh. semester ini juga? Ya, nggak apa-apa. Mangga supaya untuk mengingat aja dari teman-teman. Jadi nanti belajarnya bisa sambil buka IG atau apa gitu ya. Oke, iya Pak. Mangga nanti sama Bu Nurul aja untuk itunya ya. Untuk yang karuselnya. Siapa Mangga, mungkin Bu sudah dua pertemuan ya teman-teman, ya. Berarti jadi akan ada 2 carousel ditambah yang buat minggu depan. Biasanya carousel ini akan diposting di media sosial masing-masing, kemudian di-mention ke Instagramnya Pak Rizal dan juga saya. Jadi kita akan bisa lihat bersama-sama nih hasil dari pemahaman materi teman-teman terhadap setiap pertemuan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, betul Pak Bu Nurul. Baik, teman-teman semuanya terima kasih. Mangga saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rizal.